Baik, halo, selamat siang, Adik. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Di sini namanya Hani ya. Baiklah, Hani. Mari kita bernyanyi lagu mari kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Berikutnya kita di sini akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya Bapak akan membagikan layar. Apakah sudah kelihatan, Ani? Sudah, Pak. Baik, yang pertama kita membaca mengenai pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama adalah gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan inti dari isi paragraf. Meski merupakan inti, gagasan pokok tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada gagasan pendukung yang membuat paragraf menjadi utuh. Ciri-ciri paragraf ini, gagasan ini adalah berupa kalimat umum. Yang kedua, membuat topik atau inti permasalahan yang berpotensi untuk dijelaskan lebih detail. Yang ketiga, gagasan pokok jumlahnya hanya satu pada setiap paragraf. Yang keempat, gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama yang terdapat yang dapat berdiri sendiri meski kalimat lainnya dihilangkan. Yang kelima, letak gagasan pokok bervariasi tergantung jenis paragraf, bisa di awal, akhir, tengah. Yang berikutnya, biasanya terdapat dalam kalimat dengan unsur lengkap tanpa konjungsi, namun tidak menutup kemungkinan gagasan pokok tersirat dalam kalimat panjang. Contohnya, Hani bisa dibacakan, Hani? Bisa, Pak. Nah, silakan dibaca. Contohnya, pelestarian marga satwa Nantu di Gorontalo semakin terancam. Alasannya adalah sekarang ada penambang ilegal. Mereka mencari emas, ada ratusan penambang ilegal. Gagasan pokoknya. Dari contohnya itu dapat kita simpulkan gagasan pokok dari kalimat pelestarian hutan suaka marga satwa ini adalah pelestarian hutan suaka marga satwa di Nantu di Gorontalo semakin terancam. Itulah gagasan pokoknya. Hanya ini saja gagasan pokoknya. Inilah dia gagasan pokoknya. Sudah paham, Hani? Iya, Pak. Nah, yang berikutnya gagasan pendukung. Gagasan pendukung berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung ini kan tadi pertama dia gagasan inti. Misalnya gagasan inti tentang buah apel. Nah, gagasan pendukung ini bisa saja kita mendeskripsikan buah apel itu. Apakah seperti apa warna buah apel? Nah, seperti apa bentuknya? Seperti apa rasanya? Nah, seperti itulah gagasan pendukung ini. Gagasan pendukung menjabarkan dengan detail apa yang coba disampaikan oleh gagasan pokok. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung ini saling keterhubungan, saling keterkaitan.
Namun, pengembangan detail itu tetap memperhatikan efektivitas dalam penyusunan paragraf agar pembahasan tidak melebar. Nah, ada beberapa ciri-ciri paragraf pendukung. Yang pertama, berupa kalimat khusus atau spesifik. Yang berikutnya, membuat penjabaran dari gagasan pokok. Nah, seperti yang tadi, kalau buah apel ya gagasan pokoknya, berarti gagasan pendukungnya tentang apa itu buah apel, seperti apa bentuknya, dan seperti apa rasanya. Ya. Yang berikutnya adalah gagasan pendukung jumlahnya lebih dari satu pada setiap paragraf, ya kan tadi seperti apel itu, seperti apa rasanya, seperti apa bentuknya, itu sudah lebih dari satu lebih dari satu bahasan. Yang berikutnya adalah kalimatnya berupa pernyataan, uraian, data, rangkaian peristiwa, contoh atau mengandung banyak keterangan, ya seperti tadi ya. Yang berikutnya, kalimat yang mengandung gagasan pendukung tidak dapat berdiri sendiri. Bila kalimat lain termasuk kalimat yang mendukung gagasan pokok dihilangkan. Mengandung gagasan pokok dihilangkan. Maka terkesan timpang, sumbang, atau tidak untuk. Ya, betul sekali. Jika gagasan intinya tidak ada, maka tidak mungkin ada gagasan pendukungnya. Karena memang gagasan pendukung ini tidak bisa berdiri sendiri. Yang berikutnya ialah biasanya banyak memakai konjungsi. Yang berikutnya letaknya bisa di mana saja tergantung posisi kalimat yang memuat gagasan pokok. Baik, contohnya ialah virus corona di Indonesia. Pada hari Senin 2 Maret 2020, Indonesia dinyatakan telah positif terinfeksi virus corona. Mereka merupakan seorang ibu yang berumur 64 tahun dan anak berumur 31 tahun. Mereka tertular virus corona diakibatkan oleh adanya kontak langsung dengan tamu orang Jepang. Itu untuk paragraf pertama. Yang paragraf keduanya, setelah wabah virus corona telah menular di berbagai kota, kemudian pemerintah berupaya mencegah penyebaran virus corona dengan cara menjaga 135 pintu masuk Indonesia, baik melalui darat, laut, dan udara. Hal ini dilakukan agar di kota-kota Indonesia tidak menghadapi COVID-19 dengan zona merah. Untuk paragraf yang ketiga, wabah COVID-19 ini di Indonesia membawa dampak negatif bagi seluruh warga Indonesia. Contohnya dalam dunia pendidikan. Anak-anak diliburkan selama pandemi ini berakhir. Terjadinya PHK, kerja WFH, dan sebagainya. Iya, betul sekali. Seperti kita ini kan, Hani, kita tidak bisa bertatap muka. Iya, Pak. Nah, dari paragraf-paragraf ini, yang tiga ini, kita dapat menarik kesimpulan nih, gagasan pokoknya ada di mana. Nah, untuk paragraf pertama, gagasan pendukung paragraf pertama ialah mereka merupakan seorang ibu yang berumur 64 tahun dan anak berumur 31 tahun. Ini dia. Nah, itulah gagasan pendukung. Dan ini juga gagasan pendukung. Untuk paragraf kedua, pemerintah berupaya mencegah penyebaran virus corona dengan cara menjaga 135 pintu masuk Indonesia, baik melalui darat, laut, dan udara. Mana? Ini dia. Pemerintah Indonesia berupaya mencegah penyebaran virus corona. Dan untuk paragraf yang ketiga, wabah COVID ini, gagasan pendukungnya adalah dalam dunia pendidikan, anak-anak diliburkan selama pandemi ini berakhir. Terjadinya PHK, kerja WFH, dan sebagainya. Oke, untuk evaluasi, ini nanti dikerjakan di rumah ya, Nak ya. Ini nanti dibaca, nanti Bapak kirim filenya ini. Terus ini soalnya dijawab. Oh iya, Pak. Ya, tuliskan gagasan pokok pada setiap paragraf. Misalnya dari paragraf ini yang pertama. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional. Nah, pada paragraf pertama apa itu gagasan pokoknya? Dan untuk gagasan pendukungnya juga apa pada paragraf pertama. Yang berikutnya kita masuk ke materi bunyi. Yang pertama adalah sumber bunyi.
Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Sedangkan benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Dan berikut ini contoh sumber bunyi. Ngomong apa dia bilang? Nenek PC. Kayaknya ketanya. Halo Ani, Iya, Pak. bisa lihat kamera? Nampak saya? Nampak, Pak. Apanya tadi nggak nampak lagi. Oh ya. Yang berikutnya kan bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Sedangkan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, misalnya ini bendanya. Kita pukul. Nah, itulah bunyi. Nah, sumber bunyinya adalah benda yang menghasilkan bunyi ini. Dapat dipahami, Hani? Dapat, Pak. Nah, kalau kita tepuk tangan. Itulah bunyi dan sumber bunyinya adalah tangan kita. Iya. Oke. Yang berikutnya adalah inilah contoh-contoh dari sumber bunyi. Suara petir. Pernah dengar suara petir kan, Hani? Pernah, Pak. Sering. Suara radio atau televisi yang dinyalakan. Iya. Pas apa dengar petir ini, Hani? Pas hujan, Pak. Pada saat keadaan apa? Keadaan hujan. Hujan ya? Iya. Iya. Ini mau datang hujan, Pak. Iya, dapat melihat. Sebentar lagi kita selesai ya, Hani. Iya, Pak. Berikutnya jenis bunyi. Jenis bunyi. Oh. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 macam. Yaitu bunyi infrasonik, audiosonik, dan juga ultrasonik. Dapat kelihatan, Hani? Dapat, Pak. Halo, Hani. Ada berapa macam bunyi? 3, Pak. Ada berapa macam bunyi? 3, Pak. Halo. Halo. Iya, sebutkan. 1. Bunyi infrasonik. 2. Bunyi audiosonik. Bunyi 3. infrasonik. Ya, Ultrasonik. bunyi infrasonik, audiosonik. Wah. Di sana mau hujan ya, nih? Iya, Pak. Ini suara saya bisa didengar dengan jelas. Suara Bapak macet. Baik. Yang pertama bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mungkin ya karena datang hujan. Masih macet, Hani? Enggak, Pak. Udah jelas. Baik, yang pertama bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz per detiknya. Bunyi infrasonik ini hanya bisa didengar oleh sebagian hewan, seperti ikan, lumba-lumba, jangkrik, dan anjing. Yang berikutnya adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz per detik. Bunyi ini bisa didengar oleh manusia, namun manusia lebih peka terhadap bunyi yang memiliki frekuensi 50 Hz ketika berbisik, 1000 Hz ketika berbicara normal, dan 10.000 Hz saat berteriak. Yang ketiga, bunyi ultrasonik.
Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz per detiknya. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh sebagian hewan, di antaranya kelelawar, paus, tikus, dan katak. Yang berikutnya adalah sifat-sifat bunyi merambat. Dan bunyi ini dapat merambat ketika dia mempunyai media. Baiklah media. Adapun medianya media zat, padat, cair, dan ada juga udara. Misalnya kalau zat padat itu tadi kita mukul gelas. Oh. Yang kedua cair di air. Kan pernah tuh pas kita sedang menyelam terus kita mukul-mukul batu pasti kedengaran kan Hani? Kedengar, Pak. Nah, itulah air itulah yang menjadi media penghantar bunyi ini atau media merambatnya bunyi itu. Dan juga udara. Nah, udara ini pada saat kita berbicara kita mengeluarkan bunyi. Dan yang sebagai media untuk merambat dari bunyi yang kita keluarkan agar sampai kepada telinga kita sehingga kita dapat mendengar yaitu udara. Yang berikutnya, bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa udara. Nah, itulah dia makanya di studio-studio bunyi itu tidak terdengar dari dalam ruangannya. Yang berikutnya, inilah ciri-ciri dari bunyi. Bunyi dapat merambat membutuhkan medium atau perantara. Itu tadi dia. Perantaranya adalah zat padat, zat cair, dan juga udara. Merupakan salah satu contoh gelombang longitudinal, yaitu mempunyai gelombang dengan arah rambat yang sejajar dan dengan arah getarnya. Dapat dipantulkan. Bunyi ini juga dapat dipantulkan. Sifat-sifat bunyi dapat dipantulkan ini ada dua, yaitu gaung dan gema. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi pantul ini merusak bunyi aslinya. Biasanya hal ini terjadi jika jarak sumber bunyi yang dengan dinding pantul cukup dekat. Yang berikutnya adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar hampir setelah bunyi asli selesai diucapkan. Biasanya hal ini terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pantul cukup jauh. Gema ini dapat memperjelas bunyi aslinya. Bunyi memiliki sifat dapat diserap. Selain bunyi dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi akan diserap ketika mengenai permukaan benda yang lunak seperti karet, busa, kain, goni, dan karpet. Biasanya benda-benda ini digunakan untuk mengurangi efek dari bunyi pantul, seperti studio musik maupun bioskop. Nah, ini juga ada evaluasinya, tolong dikerjakan di rumah ya, Ani. Iya, Pak. Baiklah. Setelah dari pembelajaran dan penjelasan-penjelasan ini, bisakah Hani menarik kesimpulan? Apa kesimpulan dari yang telah kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, gagasan pokok itu merupakan gagasan inti. Merupakan inti dari sebuah paragraf. Nah, tadi juga ada gagasan Pokok. ya, gagasan pokok dan gagasan Pendukung. Nah, gagasan pendukung ini berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok tadi. Tadi contohnya buah apel, ya kan? Iya, Pak. Gagasan intinya buah apel. Gagasan pokoknya kita menceritakan seperti apa buah apel. Dapat dipahami, Ani? Iya, Pak. Halo, Hani. Iya, Pak.
Nah, dapat disimpulkan, ya Hani dapat menyimpulkan mengenai sumber bunyi. Dapat, Pak. Simpulkan Hani. Hidupkan kameranya nih. Ya, Pak. Nah, bunyi itu adalah, ya bunyi itu apa bunyi? Apa itu bunyi? Dari yang kita pelajari tadi, apa itu bunyi? Bunyi adalah, ayo apa? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Ya. Sedangkan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Nah, itu dia. Kalau bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Dan semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Iya. Ada tadi berapa? Ada berapa tadi itu bunyi? Tadi bunyi di jenis-jenis bunyi dibedakan menjadi 3. Baik, yang pertama kan infrasonik, kedua Ultrasonik, yang ketiga audiosonik. sonik. Ada berapa? 3, Pak. Iya, ada yang pertama, Infrasonik, ya, ultrasonik, audiosonik. ya, bagus. Baiklah, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya, Hani. Iya, Pak. Nanti dipoto saja, kemudian dikirim melalui WA saja ya. Oh iya, Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri dari pembelajaran kita ini, marilah kita menutup dengan doa. Baik, Hani, silahkan dipimpin, Hani. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, di mana pada siang hari ini kami selesai belajar ya Bapak. Ya Bapak, berkatilah guru-guru kami ya Bapak, berikan dia kebijaksanaan untuk bisa mengajar kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Baik, terima kasih, Hani. Selamat sore, Hani. Sore Pak. Baik, boleh live, Hani, boleh.